minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Jeral Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-26. Selamat mendengarkan. Dalam episode yang ke-25, di padepokan orang bercambuk masih terjadi pertempuran, di mana pada saat itu Ki Widura sedang bertempur dengan Kiai Gagak Lanang. Kiai Gagak Lanang pun telah mengerahkan ilmunya sehingga nampaknya ia berhasil mendesak Ki Widura. Pedang panjang Kiai Gagak Lanang itu telah menjadi merah membara. Agaknya bukan saja pedang panjang itu yang menjadi panas, namun udara yang bergetar oleh hayuran pedang panjang itu pun menjadi panas pula, sehingga beberapa kali Ki Widura terdesak surut. Meskipun ujung cambuk Ki Widura masih tetap menggelegar, namun agaknya senjata lawannya itu telah terpengaruh pula atas medan pertempuran itu. Namun sebenarnya Ki Widura telah menerapkan sejenis ilmu kebal, sehingga panas yang terpancar dari pedang panjang yang berputaran serta menyambar itu kurang berpengaruh terhadap dirinya. Walaupun beberapa kali Ki Widura telah bergeser ke belakang, tetapi ujung cambuk Ki Widura masih sangat membahayakan Kiai Gagak Lanang. Meskipun ujung cambuk itu belum dapat menggores kulit lawannya, namun getarannya yang sangat kuat itu setiap kali memang terasa bagaikan menyesakkan dada, sehingga Kiai Gagak Lanang itu harus menahan diri di saat ia mendapatkan kesempatan menyerang Ki Widura. Oleh karena itu, ketika dadanya sudah tidak terganggu oleh rasa sesak, maka tidak ada cara lain untuk menundukkan lawannya selain dengan mengerahkan ilmu pamungkasnya. Dengan demikian, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Badan panjang Kiai Gagak Lanang menjadi semakin cepat berputaran. Panas yang dilontarkannya menjadi semakin tajam sehingga mampu menembus tameng ilmu kebal Ki Widura. Sehingga setiap kali Ki Widura harus berloncatan ke belakang untuk menghindari lingkaran udara yang panas yang dihamburkan oleh pedang panjang lawannya. Ki Widura kemudian berusaha dengan cambuknya untuk menahan getaran udara panas maupun serangan pedang panjang Kiai Gagak Lanang. Tetapi Kiai Gagak Lanang serang-serangannya semakin menekan pertahanan Ki Widura, sehingga terasa sentuhan-sentuhan tajam dari pedang panjang yang membara bagaikan bara itu. Ki Widura semakin menyadari bahwa pedang panjang lawan itu mampu menggetarkan tameng ilmu kebalnya. Seandainya Kiai Gagak Lanang sempat meningkatkan selapis lagi ilmunya, maka ilmu kebalnya tentu akan tertembus pedang panjang yang membara kemerah-merahan itu. Oleh karena itu, maka Ki Widura tidak lagi menunggu terlalu lama. Ki Widura sudah berniat untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan menggunakan cambuknya. Ki Widura sudah berada pada tataran yang lebih tinggi, maka cambuknya berputaran semakin cepat dan hentak-hentaknya tidak lagi menimbulkan suara. Namun getarannya bagaikan memukul dinding dada lawannya. Pertempuran pun semakin lama semakin menjadi sengit. Ujung pedang panjang Kiai Gagak Lanang yang membara merah kebiruan itu telah menyentuh tubuh Ki Widura. Walaupun hanya goresan tipis, tetapi dadanya terasa digigit perasaan yang sangat perih sekali. Ki Widura menggeretakkan giginya. Ia telah dilukai oleh lawannya. Seandainya ia tidak menerapkan ilmu kebal, luka di dadanya tentu akan menganga lebar sekali, bahkan tulangnya mungkin akan tertembus oleh pedang panjang yang panasnya bagai bara itu. Dengan demikian maka Widura tidak lagi dapat membiarkan lawannya mengenai tubuhnya lagi.
sehingga cambuknya mulai menggelebar dan getaran semakin menjadi cepat menyusup di sela-sela putaran pedang panjang lawannya yang merah kebiruan. Dan usaha Ki Widura berhasil, sehingga putaran cambuknya mampu mengatasi putaran pedang panjang lawannya. Sementara itu, pertempuran Putut Yudaklana dengan Putut Truno menjadi semakin menegangkan. Putut Truno telah mengerahkan segenap ilmunya, bahkan kemudian ia telah merambah sampai ke ilmu puncaknya. Dengan mengerahkan kemampuan serta tenaga di dalam dunia, maka Putut Truno telah menyerang Putut Yudaklana dengan ilmu puncaknya ketika saat Putut Yudaklana meloncat sambil mengayunkan tangannya. Ternyata Putut Truno yang melihat serangan itu segera menyongsong dengan ilmunya yang mendebarkan. Kekuatan ilmu Putut Truno ternyata telah dihentakkan. Hembusan yang sangat keras dan kuat telah menghantam tubuh Putut Yudaklana yang sedang meloncat menyerang. Ia pun terkejut melihat serangan itu. Ia berusaha menggeliat, tetapi serangan Putut Truno itu masih juga mengenai bagian tubuhnya, sehingga Putut Yudaklana itu pun berputaran udara. Tubuhnya melayang dan terlempar beberapa langkah ke belakang. Putut Yudaklana jatuh berguling di tanah, namun dengan tangkahnya ia telah meloncat berdiri. Namun demikian, Putut Yudaklana ketika meloncat, serangan Putut Truno telah memburunya lagi. Serangan angin yang sangat kencang bagai dihembuskan lewat sebuah lubang yang mengarah ke kepalanya. Putut Yudaklana segera meloncat menghindar. Ia berhasil tidak terkena serangan tersebut, walaupun ia merasakan sapuan angin pada kulit tubuhnya. Namun kekuatan angin itu tidak mendorongnya dengan sepenuh tenaga. Serangan Putut Truno tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin memaksa lawannya kehilangan kesempatan untuk menghindari maupun menyerang. Oleh sebab itu, maka serangannya pun datang beruntun, mengejar Putut Yudaklana kemana ia bergerak. Tetapi Putut Yudaklana tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan terus-menerus dari lawannya tanpa berbuat sesuatu. Ia pun ingin mencari kesempatan untuk melakukan balasan. Ketika serangan-serangan Putut Truno masih memburunya, maka Putut Yudaklana pun telah berusaha untuk menghindari serangan-serangan itu sambil bergerak mendekat. Dan ketika jaraknya cukup, maka Putut Yudaklana dengan cepat tangannya menyusup dengan kelima jarinya menyerang di bawah dagu lawannya. Putut Truno pun terkejut melihat serangan itu, tetapi dengan tangkahnya ia berusaha menghindar. Seranganmu rupanya sudah tidak bertenaga lagi, anak muda. Maka jangan salahkan aku jika ilmu puncakku nanti akan mampu melempar dan membanting tubuhmu di tanah, dan tulang-tulangmu akan berpatah. Namun Putut Yudaklana tidak menghiraukan. Ia telah mempersiapkan salah satu puncaknya, yaitu Nedra Dahana. Oleh sebab itu, demikian Putut Truno selesai seserah, maka Putut Yudaklana pun bertanya, apakah sudah cukup hingga itu? Pertanyaan itu memang mendebarkan Putut Truno. Ternyata lawannya tidak menjadi cemas ataupun takut. Bahkan seakan-akan ia tetap akan menghadapi apapun yang akan terjadi. Kemudian Putut Yudaklana berkata, Kisana, apa yang kau katakan itu benar, maka aku pun tidak mempunyai pilihan untuk ilmu puncakku pula. Wajah Putut Truno menjadi tegang, kemudian ia pun menggeram. Kau memang anak sombong. Maka bersiaplah untuk menghadapi kematian. Putut Yudaklana segera bersiap. Ia tidak menjawab lagi. Ia pun tahu bahwa lawannya akan segera menyerangnya. Sebenarnya, sesaat kemudian Putut Truno telah menggerakkan tangannya. Tetapi
Putut Yudoklana tidak mau menjadi bulan-bulanan lagi. Pada saat itu pula ia pun telah menata nalar putihnya untuk meminta izin kepada sang penciptanya. Maka direndangkanlah kedua kakinya dan dikepalkannya kedua tangan di samping pinggang. Kemudian pandangannya dipusatkan di bagian dada lawannya. Putut Klana telah mengeterapkan ilmu netra dahana. Demikianlah, pada saat Putut Truno siap melepaskan ilmunya, maka ia pun terkejut. Putut Truno melihat seleret sinar meloncat dari kedua mata anak muda yang akan dibunuhnya itu, meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Putut Truno yang tidak mengira akan mendapat serangan ilmu yang mendebarkan itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menghindar. Seleret sinar itu bertubi-tubi menghujam ke dadanya, menusuk, menembus kulit dagingnya, dan seakan-akan meremas seluruh isi dada. Putut Truno pun mengaduh tertahan dan saat kemudian ia pun jatuh terbanting serta terdiam untuk selamanya. Sebab kekuatan ilmu netra dahana Putut Yudoklana telah menghancur keangkuhannya. Beberapa temannya telah melihat bagaimana Putut Truno terlempar jatuh dan tidak mampu untuk bangkit kembali. Demikian pula dengan Putut Ranu yang masih bertempur dengan Gatra Bumi. Jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Tidak satupun yang mengira bahwa Putut Truno yang memiliki ilmu tinggi itu demikian cepatnya mengakhiri perlawanannya. Sementara itu Putut Ranu pun menjadi berdebar-debar pula. Ternyata lawannya yang masih muda juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun ia tidak dapat berhasil surut. Karena itu Putut Ranu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Sebagaimana seorang yang berilmu tinggi, maka Putut Ranu pun juga mempunyai ilmu andalan yang hanya dilepaskan di saat yang paling membahayakan dirinya. Agaknya saat itu sudah menganggap bahwa dirinya mulai terancam setelah kematian Putut Truno. Dengan demikian Putut Ranu pun merasa perlu untuk mengerahkan kemampuannya yang tertinggi untuk segera mengakhiri perlawanan lawannya yang masih muda itu. Namun Gatra Bumi pun telah mempersiapkan diri pula untuk menghadapi lawannya. Dan terjadilah benturan yang mendebarkan. Sementara itu Ki Widura yang mampu mengatasi serangan pedang panjang Ki Gagak Lanang segera membuat keputusan untuk mengakhiri perlawanan lawannya dan tidak membuat kesulitan lagi di kemudian hari. Demikianlah, Ki Widura pun telah sampai ke puncak ilmu cambuknya, ilmu warisan dari Kiai Gringsing. Maka sejenak kemudian cambuk Ki Widura telah bergerak semakin cepat. Ujungnya menggapai dari segala arah, seakan-akan juntai cambuk Ki Widura telah bercabang menjadi beberapa juntai yang bergerak bersama-sama. Kiai Gagak Lanang memang tidak mempunyai kesempatan lagi. Ujung cambuk itu telah menyentuh dan menyentuh lagi tubuh lawannya, sehingga lukanya pun menganga di mana-mana. Meskipun demikian, Kiai Gagak Lanang itu masih tetap mengadakan perlawanan. Pedang panjangnya yang menimbulkan udara panas masih saja berputaran dan masih mampu menembus ilmu kebal lawannya. Namun, semakin lama sentuhan pun menjadi semakin lemah. Ayunan pedang panjangnya itu pun semakin lamban juga. Kau memang dedemit alas, geramnya ketika tubuhnya telah dibasahi oleh darahnya yang mengalir dari beberapa buah luka. Namun suaranya terputus ketika ujung cambuk Ki Widura menyambar dadanya. Seguras luka menganga di dadanya. Kiai Gagak Lanang terhuyung-huyung, tetapi ia masih bertahan untuk berdiri. Namun yang tidak diduga oleh Ki Widura,
Kiai Gagak Lanang telah berteriak nyaring. "Wah!" Diempaskannya segala kemampuan, kekuatan dan ilmu lewat telapak tangannya. Lemparkan pedang panjangnya mengarah ke dada Ki Widura. Namun, dalam pada itu, dengan gerak narulnya, Ki Widura pun menghentakkan cambuknya. Cedas! Dup! Demikianlah derasnya ilmu puncak cambuknya telah mengoyak lambung Kiai Gagak Lanang. Ia pun tergorong beberapa langkah ke belakang dan tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga sejenak kemudian Kiai Gagak Lanang pun jatuh terguling dan napasnya pun terputus untuk selama-lamanya. Ki Widura menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat sekeliling halaman padepokannya. Ternyata pertempuran pun sudah selesai. Tetapi Ki Widura menarik napas dalam-dalam ketika melihat korban-korban yang berjatuhan, meskipun korban itu banyak dari pihak lawannya. Demikianlah episode yang ke-26. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.